bagian barat, sedangkan ras Papua mendiami Papua Nugini dan beberapa pulau di dekatnya. Di antaranya terdapat daerah-daerah yang dihuni oleh penduduk yang merupakan percampuran dari kedua ras tersebut. Dalam buku The Malay Archipelago, Wallace menuturkan stereotip kedua ras ini. Menurut Wallace, Melayu cenderung beremosi datar, pendiam, kurang percaya diri, dan pemalu. Bahkan, Wallace memberi contoh sikap Melayu yang tak menyukai konflik. Antara lain, piutang sering tak ditagih demi menghindari pertengkaran, tak suka mengolok orang lain, serta tidak suka mencampuri urusan orang lain. Wallace pun berpendapat Melayu kurang berambisi untuk memperoleh pengetahuan. Lain Melayu, lain ras Papua. Wallace melihat orang Papua ekspresif dalam perbuatan dan perkataan. Orang Papua lebih bersemangat dan memiliki tingkat kecerdasan yang tak kalah dengan Melayu. Secara garis besar, ras Melayu dan Papua menunjukkan perbedaan yang signifikan. Wallace turut menyoroti para penduduk yang tinggal di bagian tengah Nusantara. Menurut dia, mereka bertubuh tinggi besar, berwajah seperti orang Papua, berambut keriting tetapi berkulit seperti ras Melayu. Pengamatan Wallace menarik untuk ditelaah secara genetika. Nah, sekarang bagaimana genetik bisa menjawab itu gitu? Ternyata tidak seperti di garis begitu yang diputus gitu, tapi itu gradual itu. Jadi bahwa mulai dari Wallace Line itu sesudahnya itu ya temuan kita aja gitu loh. Di Sumba tuh mulai, Sumba Timur itu udah mulai ada Papuan di situ. Nah, kenapa ada? Ya berarti Papuanya masih ada di situ pada waktu Austronesian-nya datang. Dengan yang tadi whole genome sequencing atau genome wide analysis, itu kita bisa melihat campuran-campuran tadi. Orang-orang Da'a yang ada di Sulawesi Tengah itu memiliki gambaran fisik yang kurang lebih sama dengan orang-orang Papua lah. Karena di Nusa Tenggara itu pulau-pulau kecil yang berdekatan satu sama lain, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana gambaran dua latar belakang genetik yang bercampur dan memiliki gradasi. Jadi secara gradasi dia itu makin lama makin banyak atau makin tinggi sampai ke Papua. Lalu, bagaimanakah mereka bisa ada di bumi pertiwi? Apakah sudah ada dari awal Nusantara terbentuk atau hasil migrasi dari daerah lain? Jadi 50.000 tahun yang lalu itu sudah migrasi moyang kita yang dari Afrika itu sudah sampai di Kepulauan Nusantara. Mereka itu kemudian mengembara terus sampai akhirnya ditemukan di benua Australia yang pada waktu itu masih menjadi satu sebagai paparan Sahel. Kemudian ada lagi migrasi kedua yang datangnya dari Asia Daratan. Nah, Asia Daratan itu sebenarnya daerahnya di mana sih gitu ya? Mungkin daerah Yunan, mungkin daerah mereka yang berbahasa Austroasiatik. Itu sekitar 30.000 tahun yang lalu. Nah, mereka masuk ke Kepulauan Nusantara dan kemudian mungkin saja kawin mengawin dengan yang sudah ada.
Tapi tentu saja kita nggak tahu ya sampai kita temukan hasil penelitian genetika. Yang ketiga itu gelombang migrasi yang cukup besar, itu mereka-mereka yang berbahasa Austronesia. Bahasa yang kita gunakan sekarang itu adalah bahasa Austronesia. Gelombang 4 itu adalah zaman sejarah, jadi itu yang mulai dari tahun 700, agama masuk, perdagangan, tekstil, dan sebagainya. Begitulah ihwal kedatangan manusia modern di Indonesia yang berlanjut hingga saat ini. Namun, bagaimana sebelum 50.000 tahun yang lalu? Apakah ada kehidupan manusia di Nusantara? Situs Liang Bua. Inilah saksi bisu akan kehidupan manusia purba di daerah Walas. Goa Liang Bua ini disinyalir merupakan tempat tinggal Homo floresiensis. Berdasarkan penelitian, Homo floresiensis hilang dari Indonesia sejak 60.000 tahun yang lalu. 10.000 tahun lebih awal sebelum manusia modern mendatangi Indonesia. Para ahli menemukan tengkorak peninggalan Homo floresiensis. Berdasarkan fosil ini, disimpulkan tinggi Homo floresiensis dewasa adalah sekitar 1,1 meter, membuat spesies ini disebut hobbit atau manusia kerdil. Berdasarkan hasil penelitian, hobbit bukanlah tilasan dari manusia masa kini. Garis hobbit terputus 60.000 tahun silam. Penyebab kepunahan hobbit belum diketahui hingga saat ini. Tetapi kalau mau ditanya apakah dia itu betul-betul 100% misalnya dari salah satu suku, apakah itu ada Jawa 100% Jawa, 100% Minang, atau 100% misalnya orang Bugis, saya tidak bisa melihat dari sudut genetika ke 100%-an itulah atau kemurnian dari genetik tersebut. Semakin menyelami genetis, semakin tersadar pula bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang keberagamannya sangat kompleks, melebihi konsep kesukuan, agama, dan ras. Sebuah pluralitas yang jauh melampaui imajinasi kita.